Zona Kalam. Zona ini semua bukunya murah. Salam kenal buat teman-teman. Lucu banget sih namanya di Mabuk Buku. Pas banget memang tuh. Baca buku tuh buat apa sih? Ada Madre lagi mau kemana nih? Oh, Indonesian International Book Fair. Madre, kamu ngapain sih di sini? Mau Indonesia International Book Fair. Oh, menarik. Aku ikut ya, ikutin kamu. Udah masuk ruang panitia dulu. Baiklah. Kita masuk ke ruang panitia Indonesia Book Fair. Madre bisa jelaskan sedikit mengenai ruangan Ini ruangan panitia IIBF, Indonesia International Book Fair 2021. Terus biasanya kamu di sini tuh ngapain aja di ruangan? Ya, ruangan ini untuk panitia memonitor semua jalannya pameran. Oke, di sini tim PR, ada Johnson yang lagi live. Oh iya, ada Jensen. Hai. Ya, nggak bisa lihat aku sih. Jadi ini acaranya online dan juga offline ya, Madre? Ya, kita acaranya hybrid, gabungan luring dan daring. Ini Mbak Olin nih MC kondang kita. Nanti siap manggung lagi. Kondangan. Ini Mbak Nia, seksi sibuk bagian desain dan sosial media. Ini Mbak Fitri dan Mbak Yusi, ini sekretariat. Ya, Mbak Yusi. Jadi ini kalau jam segini sepi karena panitia ada di bawah semua di area pameran. Nanti ramai kalau pas jam-jam istirahat. Kita ke bawah aja lihat ada apa di bawah, oke? Ini dia jadwal acaranya. Banyak banget ini. Acaranya kayak menarik-menarik nih. Dan itu Madre sedang bekerja. Di tengah pekerjaannya kita ganggu dikit. Semoga gak ada masalah ya Madre ya. Halo teman-teman, ini kita ada di depan panggung utama. Sekarang lagi acaranya Alexander Luby, penulis buku You Do You. Sebenarnya di panggung sudah banyak acara dari kemarin. Selain You Do You, ada Andreaksana, ada Afwadi, ada Habibur Rahman Elisa dan Asma Nadia juga ada. Jadi ada banyak acaranya, ratusan. Ada Alexander Ruby, penulis buku You Do You yang bestseller dan isinya tuh bagus banget. Yuk, dari panggung utama kita ke area pameran. Siap Madre, aku akan ikutin kamu. Kita lihat ada apa aja sih di pameran ini. Oh, Madre dicegat untuk bekerja lagi kah? Oke, silakan bekerja Madre. Aku intip dulu sebentar. Ada apa sih di sini? Bukunya banyak-banyak nih, kayak menarik nih. Aku akan beli nggak ya? Ada buku yang tertarik nggak ya? Oh, ini standnya Republika, penerbit Republika. Dan ini apa ya Madre? Hai, aku di depan booth Muslim Council of Elders. Ini satu-satunya peserta dari internasional, yaitu dari Persatuan Emirat Arab. Mereka memamerkan buku-buku yang temanya perdamaian dan toleransi antar umat beragama, terutama untuk orang Muslim. Kuy, kita lihat Madre, ini buku tentang perdamaian dan juga toleransi beragama. Menarik banget nih. Ada juga buku seperti ini di pameran IIBF 2021. Dan ada Quraish Shihab lagi berbincang dengan perwakilan. Oh, tunggu dulu, stop. Itu ada banana. Oh, aku harus wawancara atau setidaknya ngobrol sebentar. Bisa nggak ya? Deg-degan banget. Bisa nggak ya? Bisa dong. Oke, Banana mau aku tanya-tanya sedikit. Aku deg-degan banget. Aduh, nggak kuat. Oh, dadaku. Oke, aku tarik nafas dulu. Bisa.
Oke, kita mulai pertanyaan buat Banana. Hai Banatswa, makasih banget udah meluangkan waktunya. Saya dari Di Mau Buku pengen nanya dikit tentang IIBF dan juga pesan Banana untuk orang-orang yang suka baca atau bahkan yang belum suka baca. Senang banget akhirnya ada pameran buku lagi. Kangen datang pameran buku, kangen melihat deretan buku, kangen melihat kemeriahan orang merayakan buku. Salah satu favorit saya itu memang datang ke pameran buku untuk bukan hanya untuk melihat deretan-deretan buku, tapi juga untuk ketemu komunitas pembaca seperti di Mabuk Buku ini. Salam kenal buat teman-teman. Lucu banget sih namanya di Mabuk Buku, pas banget memang tuh. Karena buku, apalagi buku yang pas itu bisa bikin kita jatuh cinta. Buku yang pas itu bisa bikin kita betul-betul dimabuk. Dimabuk itu apa sih? Dimabuk itu kan rasanya kayak melayang-layang ya, rasanya kayak setengah sadar gitu ya. Dimabuk itu kan rasanya kayak nggak mau berhenti ya. Dan di Mabuk Buku itu rasanya kebahagiaan yang paling sempurna tuh kalau kita udah jatuh cinta dan nggak bisa lepas dari buku. Jadi mudah-mudahan teman-teman selalu punya semangat yang panjang untuk menularkan semangat literasi, karena tantangannya menurutku makin kesini makin berat dengan sosial media, dengan banyak hal yang kerap kali menjadi distraksi kita dalam membaca buku. Jadi mudah-mudahan kita saling menguatkan dan bisa terus menebar virus literasi untuk teman-teman di Mabuk Buku. Salam. Oke Made, sekarang kita mau Kita ngapain? jalan-jalan, kalau ketemu panitia aku mau nanya-nanya ya tentang acara. Betulan ada Mas Ajit, ayo kita tanya-tanya. Tadi dulu ya, aku mau tanya nih teman-teman di rumah, Mas Ajit nih panitia IBF bagian paling sibuk acara, promosi, kerjasama. Kita tanya ya ada apa aja di sini. Jadi di IBF ini ada apa aja sih? Terus apa istimewanya pameran ini? Oke, baik. Teman-teman apa nih? Di Mabuk Buku namanya. Apa? Di Mabuk Buku. Ya, si Mabuk Buku. Di Mabuk Buku. ya. Ya, terima kasih. UIBF kali ini memang cukup berbeda dan saya kira yang pertama ya setelah pandemi hampir 2 tahun kita tidak mengadakan acara pameran buku tunggal seperti sebelum-sebelumnya di 2019 ke belakang. Nah, IIBF kali ini yang menariknya adalah hybrid edition. Jadi hybrid itu bisa kita belanja online dari rumah. Jadi masyarakat Indonesia itu bisa mengakses IIBF di laman Shopee ya. Jadi itu keistimewaannya juga offline-nya itu yang menjadi istimewa bagi yang wilayah Jabodetabek ya, itu bisa berkunjung langsung ke IIBF dengan protokol kesehatan tentunya. Nah, ini bagi yang udah bosan di rumah khususnya warga Jabodetabek itu bisa berkunjung. Itu istimewanya IIBF 2021 ini. Nah, kita berharap masyarakat udah mencoba untuk bangkit dari malas gerak gitu ya, belanja di rumah atau ya dari rebahan gitu ya. Jadi saya kira pas jika di Mabuk Buku untuk mengajak masyarakat lebih luas. Dan acara-acaranya hampir 50 acara ya, itu cukup padat dan itu mudah-mudahan menambah experience tersendiri bagi masyarakat yang berkunjung. Kira-kira begitu Mbak Weda. Oke, kalau buku yang ada di sini ada diskon sampai berapa nih Mas Ajit? Wah, istimewa sekali ya IIBF ini. Saatnya penerbit itu cuci gudang bahasanya ya. Cuci gudang itu artinya kita punya produk baru semasa pandemi itu dan diskon langsung rata-rata hampir 20% untuk buku baru dan bestsellernya sampai 90%. Ada juga buku import, ada mainan, tentu saja dengan berbeda-beda kategori ya, mulai dari anak sampai fiksi gitu, itu ada dan lengkap. Saya kira cukup untuk melampiaskan haus membaca dan saatnya belanja di IIBF. Kira-kira begitu. Jadi teman-teman yang bahan bacaannya mulai habis, mulai menipis, Ya, di IIBF berkunjung ada aja, banyak ada sekali. banyak. Sampai ketemu di IIBF 2022. Terima kasih banyak Mas Ajit. Sama-sama, Mbak Weda. Selamat. Kita ke yang lain-lain ya. Ini Gramedia. Gramedia ada diskon 20% untuk semua bukunya yang ada di pameran ini. Diskon 20%, siapa yang nggak mau gitu. Aku pun
pengen banget karena aku pencari diskonan. Ada apa aja di sini? Oh, ada manga Haikyuu. Wow, ini favorit aku banget. Aku pas SMA suka main volley, makanya aku suka dengan Haikyuu. Ini tuh sangat moral story-nya sangat bagus untuk mengejar impian kamu. Dan ada juga Neverland, ini juga sangat bagus, kalian harus baca atau nonton. Dan Madre mana ya? Oke, aku ngeliatin komik, Madre kemana nih? Teman-teman, kita ada di stand Gramedia. Ada banyak buku yang sudah pernah kita bahas. Nih salah satunya Sign, Jessica Drew. Ada lagi ini dia, Murder in the Crooked House. Tonton ya, ada videonya. Ini alamatnya. Lalu Almond, ini Kak Mimin yang bahas Almond. Terus ini juga kita udah bahas 7 tahun kegelapan di Divan beberapa minggu yang lalu. Terus masih banyak yang lain. Yuk. Lalu ini yang kita bahas awal-awal banget, Kim Ji Young, lahir tahun 1982. Teman-teman boleh klik link ini untuk menonton diskusi kita tentang buku ini. Terus kita juga sudah bahas Lexisu, tapi bukan yang ini ya, Lexisu. Kita cari, pasti ada yang seri jangan diklik. Hai teman-teman, lagi beberapa buku. Atomic Habit, ini buku yang kita rekomendasikan untuk bacaan akhir tahun. Terus You Do You juga, ini Riwe nih yang rekomendasikan. Videonya di sini ya. Terus ini juga pernah kita bahas, ada bintang tamunya Mira namanya, itu. Lalu aku juga bikin video review untuk buku ini, Honju. Nanti teman-teman bisa simak ya. Ini tentang orang-orang yang memilih hidup sendiri tapi nggak kesepian. Terus ini juga kita pernah bahas di Berani Tidak Bahagia, kalau nggak salah di IG Live. Jadi teman-teman bisa simak IG Live di akun IG kita. Lagi yuk. Setelah stand Gramedia, kita akan beranjak keluar untuk melihat stand yang lainnya. Ini ada penerbit Erlangga, unik banget. Ini ada rumbi-rumbi seperti temanya yang mengangkat daerah Papua. Menarik banget, ini keren abis, sangat unik dan sangat Indonesia sekali. Siap-siap kalap, apa ini Madre? Kita ada di zona kalap. Zona ini semua bukunya murah. Ayo kita aja. Ngeri abis sih, ini bisa kalap banget. Hati-hati, perhatikan dompet kalian, akan menghabiskan uang banyak kali sini. 15.000. What? 15.000 aja. Bahaya banget nih, siap-siap kalap ya yang memasuki ruangan zona kalap ini. Kita di bagian novel. Lihat ada yang bundling 2 novel. Harganya dari 199 jadi 84. Super murah. Teman-teman yang hadir di sini tuh mereka berburu buku dengan semangatnya dan aku melihat ini tuh senang banget dan semoga pandemi benar-benar akan berakhir, berlalu. Ya, bukunya banyak banget dan gak akan habis kalau aku menetap di sini. Jadi kita kembali ke area yang lainnya ya. Kita kembali lagi ke panggung utama dan ternyata ada Mas Ruby lagi memberikan tanda tangannya. Aku pengen nanti colek sedikit untuk ngobrol sebentar, semoga dia mau ya. Mas Ruby, thank you banget sudah mau ngobrol dengan Dimau Buku. Pengen nanya nih mengenai Mas Ruby, pameran IIBF ini seperti apa sih? Ini jujur pertama kalinya aku ke International Book Fair ya. Jadi cukup salut juga, maksudnya dalam kondisi pandemi tetap bisa ngadain keseruan ini baik offline maupun online-nya hybrid pertama kali. Jadi tadi sambil saya live juga saya ngeliat banyak juga ya orang yang menyaksikan dari akun Shopee Live
So ini exciting banget. Mungkin kedepannya akan makin banyak orang kayak gini, karena mereka yang nggak lagi posisi di Jakarta pun tetap bisa menikmati keseruan di sini gitu. Dan saya juga senang karena ini dibikin gratis. Artinya apa? Nggak membatasi orang-orang yang punya ketertarikan untuk melihat tentang buku, untuk belajar lebih dalam, untuk upgrade diri, untuk masuk dan mencicipin gitu. Karena kan banyak juga kegiatan-kegiatan yang tiket masuknya udah lumayan gitu. Jadi itu menghalangi mereka juga. Jadi menurut saya bagus, seru, diadakan terus, mungkin dalam skala yang lebih besar, mungkin dengan komunikasi yang lebih seru lagi, mendatangkan mungkin narasumber atau bintang-bintang yang lebih menggait lagi orang-orang untuk mampir. Tapi secara overall menurut saya ini bagus banget supaya orang tuh nggak ngelihat buku itu sebagai sesuatu yang membosankan, tapi juga jadi sesuatu yang seru gitu. Oke, kalau kami kan dari komunitas di Mau Ya. Buku ya, Mas Ya. Sulbi ya. Menurut Mas Sulbi sendiri, literasi Indonesia saat ini seperti apa sih, dan apa yang harus ditingkatkan secara individu ataupun secara komunitas gitu? Kalau saya ngerasa ya, orang tuh sebenarnya kalau kita tanya nih, baca buku itu buat apa sih? Kan pada intinya adalah satu, mereka punya sebuah pertanyaan yang mungkin pengen dijawab lewat buku, atau mereka mungkin butuh entertainment, hiburan, karena buku juga sebagai salah satu sumber untuk mereka menghibur diri, atau mungkin untuk mereka upgrade diri kan, upgrade isi kepala, upgrade ilmu, upgrade skill. Nah, sebenarnya menurut saya literasi kita itu bukan berarti kalau angkanya turun itu jadi jelek. Sebenarnya orang-orangnya yang sudah beradaptasi ke medium lain. Misalnya gini ya, saya juga bikin satu aplikasi startup namanya Mentor Gue, di mana di situ kita sudah mengintisarikan buku-buku bestseller, ada sekitar 250 buku dalam bentuk konten audio yang bisa didengar dalam waktu 15 menit. Satu buku 15 menit dan bentuknya audio. Nah, kenapa kita bikin gitu? Karena kita sadar, satu, orang udah berpindah secara mediumnya. Dua, cara belajar dan cara orang dapetin tiga hal tadi, entertainment, edukasi, maupun mereka upgrade diri ataupun menjawab permasalahan mereka, itu juga sudah bergeser. Jadi sebenarnya seiring dengan kita mungkin mengukur literasi dalam konteks orang minat baca buku atau mungkin yang berhubungan dengan buku, ada baiknya juga kita mengukur indeks kayak orang mulai bergeser belajarnya kemana gitu. Karena bisa jadi, saya cukup yakin makin banyak orang yang belajar bergeser ke YouTube, belajar bergeser ke podcast, belajar bergeser ke aplikasi kita kayak Mentor Gue tadi. Nah, jadi sebenarnya saya ngeliat justru ini makin tambah, makin naik secara garis besar ya. Cuma mediumnya aja yang bertambah, sehingga berasanya kayak turun, padahal secara agregat tuh naik gitu. Menurut saya. Oke, seru banget ya, ternyata emang harus ada perubahan atau harus ada adaptasi lah ya. Tidak harus kita terkukung dalam metode cara yang sama terus itu. Oke, ini bukunya Mas Ruby kan bestseller banget ya, You Do You gitu. Yes. Aku pengen menanyakan bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan sesuatu dari You Do You mengenai permasalahan yang saat ini terjadi, terutama pandemi gitu. Yeah. Pandemi nggak kelar-kelar, terus Yeah. masih ada varian yang baru. Yeah. Kita nggak tahu nih titik cerahnya seperti apa. Dan menurut Mas Ruby, bagaimana sih kita harus menyikapinya, terutama bagi generasi-generasi muda, generasi milenial dan juga generasi Gen Z, supaya mereka tidak terpuruk dalam suatu depresi gitu, Mas. Oke. Nah, ini menurut saya narasi mental health yang perlu lebih sering diobrolin. Bahwa kita nggak bisa ngomongin mental health cuman dari sisi dari sisi tanda-tandanya, gimana caranya kita untuk self check up sampai jenis-jenis masalahnya. Sekarang kan yang lahir adalah gue depresi, gue ADHD, gue macam-macam lah, pokoknya semua gangguan. Dan menurut saya itu bagus, orang makin melek, makin tahu bahwa mental health penting. Tapi sisi lainnya, kita juga harus banyak gaungin bahwa solusinya itu adalah bisa jadi memperkuat resiliensi kita, ya kan, berlatih si grit itu kita sendiri, kemudian mungkin emotional management kita, itu yang menurut saya jarang diomongin gitu, bahwa sebenarnya enggak melulu jadinya kita dikit-dikit gue kena mental. No, saya pengennya orang yang
makin paham mental health, bukan tipe orang yang dikit-dikit aduh kena mental, tapi aduh gua lagi punya isu sama mental gue, tapi udah lebih baik karena gue udah ngebangun resiliensi gue juga gitu. Gue udah tahu gimana caranya mengatur ini, gue udah tahu gimana caranya supaya ini nggak jadi kambuhan, gue udah tahu gimana caranya supaya gue tetap bisa berfungsi secara normal sebisa mungkin dan mengurangi tadi insiden-insiden atau quote-unquote komplain ini tadi. Jadi jangan sampai kita jadi generasi yang makin ke depan makin bisanya komplain doang gitu, tapi nggak bergerak ke solusi gitu. Itu sih menurut saya ya. Oke, aku setuju banget sih kalau untuk saat ini. Keren banget jawabannya, keren banget penjelasannya, dan memberi kita satu wawasan baru dari pola pikirnya Mas Ruby. Terima kasih banget nih udah mau bicara sedikit mengenai dunia literasi bersama Tim Mawak Buku. Kita nantikan lagi karya-karya yang baru ya Mas Ruby ya. Terima kasih. Ya, oke, bye-bye. Bye-bye. Kembali ke Madre, kalau panitia pameran buku itu ngapain aja sih tugasnya? Oke, sebetulnya kalau tugas panitia tuh udah dari jauh-jauh hari sampai ke pameran. Nah, kalau udah hari pameran, kami yang paling sibuk adalah tim acara, karena mereka yang akan memastikan acara itu berjalan dengan lancar semuanya, dari booth-booth dari para eksibitor sampai acara yang di panggung yang melibatkan penulis, penerbit, dan semua orang dari dunia buku ya. Itu sudah hari H. Wah, persiapannya panjang juga ya Madri ya. Ini berbulan-bulan kah atau mungkin lebih dari berbulan-bulan? Betul ya, setahunan lah. Wow, lalu setelah acara selesai, apa yang kamu lakukan? Oke, setelah acara ini selesai, sudah jelas kita akan evaluasi dari jalannya acara ini. Apakah yang sudah kita rencanakan semua berjalan dengan lancar? Lalu kalau ada yang enggak, kita apa yang harus diperbaiki untuk masukkan di pameran selanjutnya. Jadi sekarang kamu udah siap-siap pulang ya, pameran sudah mau selesai soalnya, ya nggak sih? Tuh, mau penutupan, nanti malam ada closing ceremony. Oke Madre, makasih banget hari ini ya, bye-bye.